Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah, di mana pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat ini sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan mudah ataupun susah, baik dalam keadaan bersemangat atau tidak bersemangat. Maka ini perintah berjihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala jika kalian mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada ayat selanjutnya yang ke-42 bagaimana sikap orang-orang munafik dalam menyikapi seruan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Pergilah dalam keadaan ringan atau berat, dalam keadaan mudah atau susah, dalam keadaan semangat atau malas, dalam keadaan kaya ataupun miskin, berangkatlah berjihad. Ini perintah Allah SWT. Bagaimanapun keadaan kita, maka wajib kita berjihad kalau Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan. Atau kalau seandainya pemimpin kaum muslimin menyuruh, mengajak kita untuk berjihad di jalan Allah, maka kita harus berangkat. Hukumnya wajib, bagaimanapun keadaan. Itu yang mestinya dilakukan oleh seorang muslim. Berjihad di jalan Allah dengan berbagai macam keadaan, dengan harta dan jiwa. Dalam ayat yang ke-42 Allah SWT menggambarkan sifat atau sikap orang-orang munafik. Allah SWT mengatakan, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqa." Kalau seandainya ajakan tersebut, seruan tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan yang dekat, yang mudah, dan juga perjalanannya dekat, sungguh mereka akan mengikuti engkau. Tentunya, walaupun ayat ini bercerita tentang seruan untuk berjihad ketika perang Tabuk, di mana ayat ini adalah turun ketika Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin, para sahabat ketika itu untuk berangkat di perang Tabuk, di mana tentunya Tabuk daerah yang cukup jauh dari Madinah, dan ketika itu juga keadaan sangat panas, cuaca sangat panas.
Allah SWT di sini dalam ayat yang ke-42 menggambarkan sikap orang-orang munafik. Kalau seandainya seruan itu di dalamnya ada keuntungan dunia, jaraknya dekat, pasti mereka ikut engkau wahai Muhammad. Tetapi apa? Walakin ba'udat alaihim syuqqa. Ternyata seruan itu adalah seruan yang menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menyusahkan. Perjalanannya jauh ke negeri Syam, kemudian juga keadaan cuaca yang sangat ekstrim, susah. Akhirnya mereka apa? Dalam ayat selanjutnya nanti akan disebutkan bagaimana orang-orang munafik meminta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang dan menyampaikan uzur mereka. Bahkan mereka mengatakan dalam ayat yang ke-42, sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang munafik. Mereka akan bersumpah, sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Kalau seandainya lawis tata'na la kharajna ma'akum. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kami mampu, bisa, kami akan keluar bersama engkau wahai Muhammad. Kalau kami mampu, kalau kami bisa. Maka ini sumpah mereka. Orang-orang munafik ketika itu di perang Tabuk banyak yang tidak ikut perang. Sebagian mereka mengatakan tidak mampu, tidak bisa, susah lagi, ada halangan dan sebagainya. Dan mereka berani bersumpah dengan uzur yang itu dicari-cari uzurnya, dibuat-buat alasan. Allah SWT mengatakan yuhlikuna anfusahum. Mereka telah membinasakan diri mereka sendiri. Apa maksudnya di sini membinasakan diri mereka? Karena telah berani bersumpah atas nama Allah SWT, dan itu adalah di atas kedustaan. Mereka mencari-cari alasan, tambah lagi bersumpah. Berarti mereka telah mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Bersumpah dengan nama Allah, kemudian sumpah itu tidak benar. Mereka telah membinasakan diri mereka dengan membuat hal tersebut, mendatangkan apa? Kemarahan Allah SWT. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan, sungguh Allah SWT mengetahui mereka itu benar-benar berdusta. Benar-benar berdusta. Jika mereka mencari-cari alasan, tidak bisa. Cari-cari alasan kemudian ditambah lagi bersumpah. Subhanallah, ini dua kesalahan fatal yang mereka lakukan. Mereka berdusta dengan mencari-cari alasan, kemudian bersumpah atas nama Allah SWT. Mudah sekali mereka bersumpah dan mudah sekali berdusta. Itulah orang-orang munafik. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah SWT memaafkan engkau wahai Muhammad ketika engkau memberikan izin kepada mereka yang seharusnya engkau tidak izinkan, sampai jelas bagi engkau siapa orang yang jujur, dan juga supaya engkau tahu siapa orang-orang yang berdusta. Rasulullah SAW ketika itu di perang Tabuk, ketika datang kepada beliau orang-orang munafik, dan Rasulullah SAW sudah tahu orang-orang munafik. Karena perbuatan ini, yaitu mereka mencari-cari alasan dan sebagainya, tidak ikut perang, itu bukan pertama kali di perang Tabuk. Tapi di sebelumnya juga sudah mereka lakukan. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu. Makanya ketika mereka minta izin kepada Nabi, mereka mengatakan kami ada atau saya punya alasan, punya ini dan itu. Nabi
berikan izin saja, tapi Allah SWT menegur Rasulullah SAW dalam ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka tidak mungkin meminta izin kepada engkau untuk tidak berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwa mereka. Maka Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti orang yang minta izin tadi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang munafik tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah SWT? Dimana Allah SWT sudah mewajibkan jihad dan juga sudah memberikan atau memberikan janji, menjanjikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah SWT pahala. Baik mereka pulang dengan selamat ataupun mereka gugur di medan jihad sebagai orang yang syahid. Allah SWT sudah berikan kepada mereka janji. Nanti di akhirat akan diberikan pahala yang besar, surga Allah SWT. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan meminta izin. Ini Allah SWT sebutkan. Tidak mungkin orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka meminta izin untuk tidak berjihad. Baik itu berjihad dengan harta ataupun dengan jiwa mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir senantiasa dia berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwa mereka, senantiasa terus berjihad di jalan Allah SWT, meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam, menyebarkan Islam, berdakwah dan seterusnya. Ini salah satu ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena Allah SWT menjanjikan pahala yang besar dan itu adalah perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah SWT Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-45 Allah SWT katakan innama yasta'dhinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Itu Allah SWT mengatakan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah orang-orang yang meminta izin kepada engkau, kata Allah SWT. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang akan minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad. Kemudian wartabat qulubuhum, dan hati mereka dalam keraguan kepada Allah SWT. Jadi iman mereka masih ada dalam keraguan antara beriman kepada Allah atau tidak, beriman kepada hari akhir atau tidak. Maka ini salah satu bentuk kekufuran, yaitu kufur syak, kata para ulama, yaitu kufur keraguan. Tidak ragu, tidak yakin akan kebenaran Islam, tidak yakin akan kebenaran janji Allah SWT. Ini keraguan, ini kekufuran. Dan ini salah satu penyakit orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Orang-orang munafik, salah satu sifat yang ada dalam diri mereka yang itu membuat mereka kufur adalah kufur syak, yaitu dalam hati mereka ada keraguan terhadap Islam, terhadap kebenaran wahyu Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ini benar atau tidak? Ragu mereka. Ini keraguan yang berbahaya. Maka kalau ada orang ragu akan kebenaran Islam, ragu dia tentang kebenaran Al-Quran atau hadis Nabi, ini bisa membawa kepada kekufuran.
Ini ciri orang munafik. Dan Allah SWT di awal Al-Baqarah sudah menyebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yuqinun artinya yakin akan hari akhirat. Ini ciri orang bertakwa. Yakin akan hari akhirat, yakin akan kebenaran Islam, yakin akan kebenaran Al-Quran. Adapun orang-orang munafik, mereka hati mereka ragu. Wartabat qulubuhum, hati mereka ragu. Fi raibihim yataraddadun, dan dalam keraguan-raguan itu ya mereka yataraddadun, artinya juga ragu, bingung. Dalam keraguan-raguan itu mereka jadi bingung. Yatahayyarun. Imam Ibnu Katsir mengatakan yatahayyarun, ya bingung. Fahum fi raibihim yataraddadun. Di dalam keraguan-raguan itu bikin mereka apa? Bingung. Jadi orang ragu gimana? Bingung dia. Mau berbuat, mau pergi atau tidak, berjihad atau tidak. Jadi dia menjadi bingung. Tidak tahu apa yang mau dilakukan. Mau bertindak, ya bingung. Maka dimulai dari penyakit keraguan-raguan yang ada di dalam hati. Akhirnya dia ragu dalam bertindak, bingung dalam bertindak. Pergi atau tidak, berangkat atau tidak. Kemudian Allah SWT melanjutkan, dan ini semua menceritakan bagaimana sifat mereka, keadaan mereka, ya, orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Allah SWT mengatakan, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kata Allah SWT, kalau seandainya mereka itu menginginkan, benar-benar ingin keluar, ingin berjihad, tadi kan mereka mengatakan kami enggak mampu berjihad itu, enggak bisa kami berangkat. Kata Allah SWT, kalau mereka punya niat ingin berjihad, la'adullah, pasti mereka bersiap. Jadi beda dengan orang yang punya niat dengan tidak. Memang dari awal mereka tidak punya niat untuk berjihad, jadi mereka cari-cari alasan. Mereka bilanglah kami enggak mampu, kami enggak bisa, dan sebagainya. Kata Allah SWT, kalau seandainya mereka punya niat, punya keinginan, aradu artinya punya niat, punya keinginan untuk berjihad. Al-khuruj maksudnya di sini berjihad di jalan Allah SWT. Berangkat ya ke perang Tabuk bersama Nabi SAW. La a'addu lahu, pasti mereka akan bersiap untuk berjihad tersebut. Pasti mereka persiapkan diri mereka. La a'addu lahu 'uddah, yaitu pasti mereka akan mempersiapkan sebuah persiapan, mempersiapkan diri mereka. Tapi itu tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena memang tidak ada niat berjihad. Jadi memang di sini kita bisa lihat beda orang yang dia memang sudah punya niat untuk berjihad, misalnya sudah dipersiapkan semua, tapi tiba-tiba nanti ada uzur. Mungkin dia sakit atau bekalnya itu hilang. Seorang yang misalnya dia sudah berniat untuk berinfak misalnya, sudah disiapkan, tapi ternyata uang itu hilang misalnya, atau diambil orang, dicuri orang. Tapi dia sudah bersiap. Beda dengan orang yang dia tidak mempersiapkan sama sekali. Maka Allah SWT di sini menjelaskan keadaan mereka, membuka hakikat mereka, hakikat orang munafik itu sendiri. Dibuka oleh Allah SWT dalam ayat ini, dalam surah ini. Kalau mereka benar-benar punya keinginan untuk berjihad, pasti mereka untuk bersiap. Pasti mereka bersiap. Jadi seorang ketika dia mengatakan, saya ingin melakukan ini, ya bersiapkan. Tapi kalau misalnya tidak jadi berangkat karena ada uzur dan sebagainya, itu lain lagi. Tapi sudah bersiap, dan itulah yang diberikan pahala. Seorang ketika dia sudah bersiap melakukan amal ibadah, kemudian ternyata
ada uzur dan sebagainya, itu yang dia diberi pahala. Tapi kalau hanya sekedar terlintas dalam hatinya, tidak dia persiapkan. Nah, di sini Allah SWT menyebutkan di sini orang munafik, kalau mereka memang berniat, punya keinginan untuk khuruj, untuk berjihad di jalan Allah SWT, pasti mereka akan persiapkan itu. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah SWT tidak menyukai, membenci kepergian mereka, keikutsertaan mereka. Fathabbatahum, maka Allah SWT menjadikan mereka itu lambat atau malas untuk berjihad. Ya, Allah SWT tidak suka mereka berjihad. Orang-orang munafik maksudnya di sini. Jadi memang orang munafik Allah SWT sendiri enggak suka mereka ikut perang. Ya, enggak usahlah ikut perang orang munafik ini. Jadi mereka kenapa? Nanti akan disebutkan. Maka akhirnya apa? Maka Allah SWT membuat mereka terlambat, membuat mereka malas dan sebagainya. Kemudian dikatakan kepada waqila qudu ma'al qa'idin. Maka dikatakan kepada mereka, duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tinggal, yaitu tidak ikut berjihad. Siapa yang tidak ikut berjihad? Para wanita, anak-anak, atau orang-orang yang punya uzur syar'i, sakit dan sebagainya. Allah SWT menyebutkan, kenapa Allah SWT enggak suka orang munafik keluar untuk berjihad di jalan Allah SWT? Dan memang Allah jadikan mereka itu secara takdir tidak berangkat. Dan memang Allah bikin mereka lambat, malas dan sebagainya, berat bagi mereka untuk berangkat. Kenapa? Allah SWT kata, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Kalau seandainya mereka itu keluar bersama kalian, kata Allah SWT, keluar berjihad bersama kalian, mazadukum, mereka tidak akan menambah kalian kecuali apa? Khabalan, kerusakan. Jadi orang munafik kalau ikut berjihad bukan menambah kekuatan, bukan menambah motivasi pasukan untuk berjihad, tapi justru akan meruntuhkan motivasi kaum muslimin untuk berjihad, membuat rusak suasana. Apa kata Allah SWT? Mazadukum illa khabala. Khabala ya fasadan, yaitu mereka tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali kerusakan, kekacauan. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang penakut. Jadi ketika mereka ikut, ketika berjihad, justru mereka ketika melihat musuh lari ke belakang. Akhirnya apa? Orang yang tadinya sudah berniat berjihad, karena melihat ada sebagian pasukan yang lari, ikut juga. Itu yang dikhawatirkan. Maka gak usah ikut. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan nanti, itu sudah pernah terjadi dalam ayat selanjutnya. Nanti akan disebutkan. Jadi Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, kalau seandainya mereka keluar berjihad bersama kalian, tidak akan menambah kecuali ya kerusakan atau kekacauan dalam pasukan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka ini, kata Imam Ibnu Katsir, annahum jubana makhdhulun. Karena mereka orang-orang yang penakut, orang-orang yang hina, orang yang lemah imannya, yang akan mempengaruhi kaum muslimin yang lainnya. Kemudian wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan mereka justru akan membuat di tengah-tengah kalian berbagai macam fitnah dan sebagainya. Ya, mereka akan membikin onar lah kira-kira. Wala awda'u khilalakum. Mereka akan bikin onar di tengah-tengah kalian. Mereka akan mempengaruhi orang untuk tidak berjihad.
yabghunakumul fitnah, dan memang mereka itu menginginkan fitnah. Ya, orang munafik itu suka fitnah. Artinya apa? Misalnya ada orang sudah bersiap, sudah semangat, dia meruntuhkan semangat orang. Itu kerjanya orang munafik. Orang sudah siap semua melakukan pekerjaan, sudah siap berjihad, nah dia nggak usah lah berangkat, capek kita, jauh dan sebagainya. Akhirnya orang yang tadinya sebenarnya sudah punya niat bagus, akhirnya apa? Karena perkataan dia tadi, akhirnya apa? Sebagian orang itu terpengaruh. Allah SWT sebutkan yabghunakumul fitnah. Mereka menginginkan orang-orang munafik menginginkan fitnah. Menginginkan apa? Agar di tengah pasukan ini tidak lagi bersemangat berjihad. Mungkin menyebarkan permusuhan, namimah, mengadu domba dan sebagainya. Kemudian kata Allah SWT, wa fikum sama'una lahum. Dan di antara kalian, kata Allah SWT, sama'una lahum, ada orang-orang yang suka mendengar isu-isu yang disebarkan oleh orang munafik ini. Ada orang yang mudah terkontaminasi dengan apa? Isu orang munafik. Ini cerita Allah ceritakan di perang Tabuk. Tapi ayat ini tetap relevan sampai hari kiamat. Bagaimana sifat-sifat orang munafik di sini? Ada orang-orang yang tidak suka, yang memang sukanya apa? Menggembosin istilahnya. Orang sudah semangat, apa dia bikin orang enggak semangat. Melemahkan semangat orang lain. Membikin fitnah. Mengadu domba dan sebagainya. Di antara kaum muslimin. Dan juga lebih parahnya ada di antara kaum muslimin ini yang mudah terpengaruh. Jadi kita bisa lihat di sini beberapa macam orang. Ada memang orang munafik, ya, memang dia suka menggembosin, melemahkan semangat orang. Kemudian ada orang yang dia tidak bikin fitnah, tapi dia rentan terpengaruh dengan isu. Nah, kita hati-hati. Kata Allah SWT, wa fikum sama'una lahum. Di antara kalian ada orang yang suka dengar isu itu, suka dengar isu. Naudzubillah, apalagi di zaman kita sekarang isu, ya. Hoax itu berkeliaran, bertebaran di medsos dan sebagainya. Banyak orang yang suka dengar itu dan terpengaruh, mudah sekali berubah dengan membaca isu-isu dan sebagainya. Nah, ini yang dibuat, siapa yang buat itu? Orang munafik. Makanya ini perhatian bagi kita. Ada orang-orang yang mudah sekali terpengaruh dengan isu, dengan berita bohong, berita dusta dan sebagainya. Berarti belum kuat iman. Maka Allah SWT melarang. Ya, bukan melarang, tapi Allah SWT tidak ingin orang-orang munafik ini ikut. Jadi Allah SWT memang mentakdirkan mereka untuk tidak ikut perang Tabuk, dibuat mereka malas dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena kalau mereka ikut justru akan membuat kerusakan di tengah pasukan, dan juga ya sebagian kaum muslimin ada yang suka dengar isu. Ini menunjukkan apa? Kalau kita belum punya iman yang kuat, ya tidak usah dengar isu dan sebagainya. Karena apa? Karena akan termakan dengan isu tersebut. Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu alimun bidzalimin, dan Allah SWT Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim, yang mereka menebar isu dan sebagainya, menebar permusuhan, keburukan di antara kaum muslimin. Allah SWT menyebutkan dalam ayat selanjutnya, laqad ibtaghul fitnah min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Allah SWT mengatakan, sungguh mereka ini orang-orang munafik menginginkan menginginkan fitnah di tengah kaum muslimin. Fitnah, mereka apa yang diinginkan oleh orang munafik? Fitnah. Ingin mengadu domba,
ingin bikin kerusakan di tengah kaum muslimin. Min qablu, kata Allah SWT, dulu kata Allah. Jadi Allah SWT mengingatkan ini. Kapan ini terjadi? Allah SWT mengingatkan. Ini kan ayat ketika perang Tabuk di surah At-Taubah. Allah SWT mengingatkan, sungguh mereka ini, kata Allah SWT, orang-orang munafik ini dulu. Mereka memang suka membuat apa? Onar, membuat fitnah, adu domba dan sebagainya. Dulu kata Allah. Kapan itu? Kita lihat sejarah. Pertama kali mereka melakukan itu ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, ya mereka jelas sebelumnya lagi, ketika Nabi SAW pertama hijrah ke Madinah, itu orang-orang munafik gak suka. Dan pemuka mereka Abdullah bin Ubay bin Salul itu gak suka kepada Nabi SAW. Sudah kelihatan. Tapi kita ingat ketika perang Uhud, Nabi SAW ketika itu dalam perang Badar Nabi SAW menang, dan itu membuat orang-orang munafik tidak suka. Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka nggak suka. Tapi mereka ketika itu memperlihatkan permusuhan kepada Nabi. Tapi ketika perang Badar, Nabi SAW menang ketika itu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ini kita berarti Muhammad dan sahabatnya ini kuat, ini kita harus pura-pura masuk Islam. Mereka pura-pura masuk Islam ketika itu. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya ketika perang Badar pura-pura masuk Islam mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul pada tahun kedua Hijriah perang Badar. Ketika perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Kita lihat di sini, inilah fitnah pertama yang mereka bikinnya dengan jelas. Yaitu apa? Ketika Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang muda ketika itu yang nggak ikut perang Badar mengatakan itu apa? Nabi kan ketika itu bermusyawarah ketika perang Uhud. Mereka mendengar bahwasanya Abu Sufyan akan menyerang kaum muslimin, menuntut balas ketika terhadap perang Badar, atas perang Badar, kekalahan perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat ketika. Gimana kita menghadapi mereka? Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat yang senior itu apa? Cenderung untuk menanti orang-orang Quraisy di Madinah, bertahan maksudnya. Tapi sahabat-sahabat muda, apalagi mereka tidak ikut perang Badar, tidak wahai Rasul, kita harus keluar. Sambut mereka di luar Madinah, di Uhud. Dan Nabi SAW sebelum berangkat itu, ya Nabi SAW akhirnya ketika itu menyetujui pendapat itu. Tapi sebelum Nabi berangkat, beliau sudah bermimpi. Dan mimpi itu diceritakan oleh Nabi SAW paginya sebelum berangkat. Di mana dalam mimpi itu nanti Nabi SAW menceritakan sendiri takwilnya, di mana Nabi akan terluka. Dalam mimpi itu dijelaskan. Dan juga beberapa sahabat beliau meninggal, disebutkan dalam takwil dari mimpi tersebut. Tapi Nabi SAW ketika itu sudah memakai baju perangnya, sudah siap berangkat. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan apa? Kayaknya kita ini memaksa Rasul ini. Rasul kan tadi pendapatnya apa? Tetap bertahan di Madinah. Nah, di sini orang-orang munafik memanfaatkan itu. Ketika mereka berjalan menuju Uhud, bagaimana? Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa pasukan temannya, kita bisa lihat waktu itu apa? Yang ikut ke Uhud awalnya berapa orang? 1.000 orang kaum muslimin. Tapi di tengah jalan mereka mengatakan apa? Wah, kita ini sudah memaksa Rasul ini keluar. Kenapa? Harusnya kita tidak usah menyebut mereka di Uhud, kita di Madinah aja. Ya sudah, akhirnya apa? 300 orang pulang ke Madinah. Jadi ikut perang Uhud cuma 700 orang. Inilah pertama ini. Ya, mereka ikut, akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi orang supaya balik ke Madinah. Gara-gara dia ikut 300 orang pulang.
Ini yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat ini. Kalau mereka ikut di Tabuk, ya udah akan mempengaruhi kaum muslimin, akan mempengaruhi apa? Pasukan. Bikin pasukan apa yang tadinya sudah semangat jadi separuh-separuh hatinya untuk berangkat jihad. Berangkat kan nih, berangkat kan. Ini maksudnya. Kata Allah SWT, min qablu, dulu mereka, kata Allah SWT, sudah bikin fitnah ketika perang Tabuk. Ketika perang Uhud. Akhirnya apa? Di perang Uhud 300 orang pulang ke Madinah, enggak ikut perang. Dengan alasan apa? Ya kami mengikuti pendapat Rasulullah yang pertama. Padahal Rasulullah sendiri sudah menyepakati pendapat yang kedua dan beliau keluar. Ya ini namanya orang munafik, ya, cari pembenaran. Begitu juga ketika perang Khandaq, ketika Madinah dikepung, juga para orang munafik ini bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang munafik ketika itu untuk apa? Menghancurkan Rasulullah SAW. Ini yang mereka lakukan. Maka Allah SWT mengingatkan dalam ayat, laqad ibtaghul fitnah min qabl. Sungguh mereka telah membuat fitnah dulu, kata Allah SWT. Perang Uhud, perang Khandaq. Ingat, wa qallabu lakal umur, dan mereka membolak-balikan fakta. Wa qallabu lakal umur, mereka membolak-balikan, memutar urusan. Ini orang munafik, yang buruk jadi baik atau sebaliknya. Naudzubillah. Ini kebiasaan. Dan ini tipu daya mereka. Ini tipu daya mereka. Ya bagaimana di perang Khandaq? Ya padahal mereka apa? Orang kaum muslimin mestinya apa? Ketika di perang Khandaq mereka sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy dan Yahudi, ya mestinya seluruh kaum muslimin bersatu padu. Justru enggak, orang munafik justru ikut menikam dari belakang. Ini perang Khandaq. Maka Allah SWT mengingatkan, wa qallabu lakal umur. Mereka apa? Mereka memutarbalikkan urusan, perkara dan sebagainya. Hatta ja'al haq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Sampai datang jelas kebenaran. Ya Allah alam disebutkan. Ya, sebagian ada yang menafsirkan ini dengan perang Badar. Ada lagi mengatakan bahwasanya ini ketika sudah jelas ya, ketika Hudaybiyah atau Fathul Makkah, ketika jelas kemenangan Islam. Ja'al haq wa dhahara amrullah wa hum karihun, dan telah nampak urusan Allah, maksudnya Islam itu menjadi agama yang menang ketika itu, wa hum karihun, dan mereka tidak suka. Jadi orang munafik enggak suka kalau seandainya melihat Islam itu menang. Mereka sukanya kalau Islam itu kalah, Rasulullah SAW dan sahabat itu kalah, itu mereka suka. Ya, sebagaimana nanti akan juga disebutkan dalam ayat-ayat selanjutnya. Ini masih dalam menjelaskan apa sifat-sifat orang munafik. Ya, bagaimana di sini mereka tidak suka. Ya, salah satu sifat mereka apa? Orang-orang munafik di sini tidak suka melihat Islam itu jaya, Islam itu menang, Islam itu memperoleh kedudukan yang tinggi, mereka enggak suka. Itu orang munafik. Walaupun dia secara tauhid muslim. Tapi ketika melihat umat Islam menang, Islam jaya, maka dia enggak suka. Naudzubillah. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih ya, dalam ayat-ayat yang bercerita tentang sifat-sifat orang munafik dalam perang Tabuk yang Allah sebutkan, dan tentunya kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini tentang bagaimana sifatnya orang munafik, yang kita tentunya berlindung kepada Allah SWT dari sifat tersebut ya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, ya di sini ada pertanyaan tentang waris. Bagaimana pembagian waris seorang bapak hanya mempunyai ahli waris 2 orang anak perempuan? Maksudnya bapaknya meninggal, dia meninggalkan
dua orang anak perempuan. Kalau satu orang maka Allah SWT mengatakan wa in kanat wahidatan falahan nis. Allah SWT mengatakan itu dalam surah Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis. Kata Allah SWT, jika Allah memberikan wasiat ya tentang warisan, ya kalau seandainya anak perempuan itu dua orang atau lebih maka dia mendapatkan 2/3 harta. Kalau satu orang maka dia mendapatkan setengah harta. Ya, jadi kalau anak perempuannya satu orang, setengah harta dia mewarisi. Kalau dua atau lebih maka dia mendapatkan 2/3 harta. Ya. Kemudian 2/3 itu dibagi rata sama mereka berdua. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.